Halo, kembali lagi dengan saya, Yefta Tri Elnata Nadia. Nah, kali ini saya akan membahas mata pelajaran biologi dengan guru mata pelajaran Pak Iqbal SPD. Materi yang akan saya bahas pada kesempatan video kali ini mengenai metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu metabol, yang berarti perubahan. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel makhluk hidup. Adapun tujuan utama metabolisme yang pertama adalah mengubah bahan makanan menjadi energi untuk menjalankan proses selular. Tujuan utama keduanya, mengkonversi makanan menjadi bahan penyusun seperti protein, lipid, asam nukleat, dan karbohidrat. Ada dua jenis reaksi metabolisme. Yang pertama, reaksi katabolisme atau reaksi penguraian. Yang kedua, reaksi anabolisme atau reaksi penyusun. Reaksi katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa molekul kompleks menjadi senyawa molekul sederhana. Sekali lagi, reaksi katabolisme merupakan reaksi pemecahan senyawa molekul kompleks menjadi senyawa molekul yang lebih sederhana. Reaksi katabolisme bisa juga disebut dengan proses konversi atau pengubahan dengan tujuan untuk mengubah bahan makanan menjadi energi dalam sel makhluk hidup. Ada dua langkah reaksi katabolisme, yaitu respirasi dan fermentasi. Kita akan bahas pertama mengenai respirasi. Terdapat 3 bentuk respirasi. Yang pertama, respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses pembebasan energi dari pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana yang terjadi di dalam sel. Jadi, respirasi seluler itu adalah proses pembebasan energi dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana di dalam sel. Itu dia respirasi seluler. Yang kedua ada respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan pembebasan energi dalam satu molekul kompleks yang membutuhkan oksigen. Sekali lagi, respirasi aerob adalah pembebasan energi dalam suatu molekul kompleks yang proses kerjanya membutuhkan atau menggunakan oksigen. Adapun reaksi kimia yang terjadi dalam respirasi aerob adalah C6H12O6 yaitu glukosa ditambah dengan 6O2 oksigen akan diubah menjadi 6H2O air ditambah 6CO2 karbon dioksida plus ATP energi. Sekali lagi reaksi kimianya adalah C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6H2O ditambah 6CO2 ditambah energi. Adapun tahapan dalam respirasi aerob ada 4 tahapan. Pertama, tahapan glikolisis, tahapan dekarboksilasi oksidatif, ketiga siklus Krebs, keempat transport elektron. Nah, ada 4 tahapan dalam respirasi aerob. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, glikolisis. Glikolisis diambil dari 2 kata, gliko dan lisis. Gliko merupakan glukosa atau gula. Lisis adalah pemecahan. Jadi, glikolisis memiliki definisi proses pemecahan gula. Tempat terjadinya tahapan glikolisis ini terjadi di sitoplasma.
bahan yang digunakan untuk melakukan tahapan glikolisis ini glukosa. Karena kita lihat kembali uh, pengertiannya, proses pemecahan gula yaitu glukosa. Nah, dari proses glikolisis ini akan ada hasilnya yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP atau energi, dan 2 NADH. Tahapan kedua dalam respirasi aerob yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah oksidasi asam pirufat. Nah, tempat terjadinya tahapan oksidasi asam pirufat ini terjadi di matriks mitokondria. Bahan yang digunakan dalam tahapan dekarboksilasi oksidatif atau oksidasi asam pirufat ini adalah 2 asam pirufat. Nah, suatu pengetahuan yang teman-teman harus tahu bahwa bahan yang digunakan dalam tahapan kedua diambil dari hasil dari tahapan pertama. Tadi kan hasil dari tahapan pertamanya yaitu 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Nah, 2 asam pirufat digunakan kembali menjadi bahan dalam tahapan dekarboksilasi oksidatif. Jadi bahan yang digunakan dalam tahapan dekarboksilasi oksidatif merupakan 2 asam pirufat. Hasil yang didapat dari tahapan dekarboksilasi oksidatif merupakan 2 asetil koenzim atau biasa disingkat dengan 2 asetil CoA, 2 NADH, dan 2 CO2 karbon dioksida. Kita masuk ke tahapan ketiga dalam respirasi aerob yaitu siklus Krebs. Nama lain dari siklus Krebs atau pengertian dari siklus Krebs merupakan siklus asam sitrat. Mengapa? Karena yang dilakukan, yang diubah dalam tahapan ini merupakan asam sitrat. Tempat terjadinya siklus Krebs ini di dalam matriks mitokondria, sama seperti tadi dekarboksilasi oksidatif terjadi di matriks mitokondria. Bahan yang digunakan dalam siklus Krebs merupakan 2 asetil koenzim A. Ingat tadi teman-teman, bahan yang digunakan dalam suatu tahapan diambil dari hasil dari tahapan sebelumnya. Bahannya adalah bahan yang digunakan dalam siklus Krebs merupakan 2 asetil koenzim A. Hasil yang didapat dari tahapan siklus Krebs merupakan 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Tahapan keempat dalam respirasi aerob yaitu transport elektron. Pemindahan, nama lain dari transport elektron adalah pemindahan elektron. Transport, perpindahan suatu keadaan elektron, berarti transport elektron adalah pemindahan elektron. Tempat terjadinya transport elektron ini terjadi di krista mitokondria. Bahan yang digunakan dalam tahapan transport elektron yaitu 10 NADH, 2 FADH, dan 6 O2. Nah, beda ya, kan tadi Yefta bilang bahan yang digunakan dalam suatu tahapan diambil dari hasil tahapan sebelumnya. Tapi hasil dari tahapan sebelumnya yaitu 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, dan 2 ATP. Mengapa? Dalam transport elektron didapati bahannya 10 NADH. Nah, dalam transport elektron ini semua hasil dari tahapan pertama sampai tahapan ketiga digabungkan. Nah, setelah digabungkan itulah yang menjadi bahan dari transport elektron. Itu teman-teman. Jadi bahannya tadi di dalam glikolisis terdapat hasil 2 NADH. Dalam dekarboksilasi oksidatif terdapat 2 NADH. Dalam siklus Krebs terdapat 6 NADH. Jadi
Dalam transport elektron terdapat bahan 10 NADH diambil dari ketiga tahapan tadi, yaitu 10 NADH, 2 FADH, dan 6 O2. Hasil dari tahapan transport elektron yaitu 28 ATP dan 6 H2O. Itu dia tadi teman-teman, tahapan dalam respirasi aerob. Saya ulangi, tahapan pertama glikolisis, kedua dekarboksilasi oksidatif, ketiga siklus Krebs, keempat transport elektron. Bentuk respirasi yang ketiga yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan pembebasan energi dalam suatu molekul kompleks tanpa menggunakan oksigen. Tadi kan respirasi aerob menggunakan oksigen dalam membebaskan energi. Dalam respirasi aerob ini pembebasan energinya tanpa dibantu oleh energi. Jadi respirasi anaerob merupakan pembebasan energi dalam suatu molekul kompleks tanpa menggunakan oksigen. Respirasi anaerob terjadi pada organisme seperti bakteri anaerob. Nah, itu dia bentuk-bentuk dari reaksi jenis reaksi katabolisme respirasi. Kita masuk kepada jenis reaksi katabolisme yang kedua, yaitu fermentasi. Fermentasi merupakan penguraian senyawa organik untuk membebaskan energi serta terjadi pengubahan substrat menjadi produk baru. Jadi fermentasi ini senyawa organik yang dilakukan oleh suatu reaksi kimia untuk membebaskan energi dan menghasilkan produk baru. Fermentasi terdapat dua jenis. Pertama, fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kita akan bahas satu persatu dari fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol merupakan jenis fermentasi yang menghasilkan produk berupa alkohol. Iya juga ya, fermentasi alkohol pasti menghasilkan alkohol. Fermentasi alkohol, terdapat proses fermentasi alkohol seperti dari glukosa. Ini dia proses fermentasi alkohol, yaitu dari glukosa menjadi 2 asam pirufat, menjadi 2 asetaldehid, menjadi 2 etanol. Sekali lagi, proses fermentasi alkohol, glukosa menjadi 2 asam pirufat, menjadi 2 asetaldehid, dan menjadi 2 etanol. Nah, hasil dari proses fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. 2 etanol, 2 karbon dioksida, dan 2 ATP atau energi. Itu dia fermentasi alkohol. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat merupakan jenis fermentasi yang menghasilkan produk berupa asam laktat. Sama juga ya, fermentasi asam laktat menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat mempunyai proses seperti glukosa menjadi 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat. Sekali lagi, proses fermentasi asam laktat yaitu dari glukosa menjadi 2 asam pirufat menjadi 2 asam laktat. Hasil dari proses fermentasi asam laktat ini adalah 2 asam laktat dan 2 ATP. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari katabolisme, salah satu jenis reaksi metabolisme. Kita masuk ke reaksi metabolisme, jenis reaksi metabolisme yang kedua, yaitu anabolisme. Kan ada 2 jenis reaksi metabolisme. Yang pertama reaksi katabolisme dan reaksi anabolisme. Tadi saya sudah menjelaskan reaksi katabolisme, sekarang kita masuk ke reaksi anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan atau pembangunan molekul sederhana menjadi molekul yang lebih kompleks. Sekali lagi, anabolisme merupakan reaksi penyusunan atau pembangunan molekul sederhana
menjadi molekul yang lebih kompleks. Contoh dari anabolisme yaitu pembentukan polipeptida, pembentukan lemak, dan pembentukan karbohidrat dalam sel makhluk hidup. Nah, dalam anabolisme terjadi dua hal, yaitu fotosintesis dan mekasitenisme. Itu dia. Tapi yang kita bahas pada kali ini satu hal, yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan molekul organik dengan menggunakan bantuan energi cahaya. Pasti di SD, SMP teman-teman sudah belajar yaitu fotosintesis. Cara melakukan fotosintesis yaitu dengan cara bantuan dari energi cahaya. Reaksi kimia yang terjadi dalam fotosintesis adalah 6CO2 ditambah 6H2O ditambah energi cahaya akan menjadi C6H12O6 glukosa dan 6O2 oksigen. Saya ulangi, karbon dioksida, reaksi kimia dari fotosintesis, karbon dioksida 6CO2 ditambah air 6H2O ditambah energi cahaya akan diubah menjadi C6H12O6 glukosa dan 6O2 oksigen. Ada dua reaksi dalam fotosintesis, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang pasti memerlukan cahaya, namanya juga terang, perlu memerlukan cahaya. Reaksi terang terjadi di membran tilakoid. Reaksi terang memiliki tahapan jalur siklik dan jalur non-siklik. Hasil dari reaksi terang dalam fotosintesis berupa ATP, NADPH, dan oksigen. Sekali lagi, hasil dari reaksi terang berupa ATP, NADPH, dan oksigen. Reaksi kedua dalam fotosintesis yaitu reaksi gelap. Saling berlawanan ya, tadi reaksi terang, sekarang reaksi gelap. Reaksi gelap pasti tidak memerlukan cahaya, gelap. Reaksi gelap terjadi di stroma. Tahapan yang terjadi dalam reaksi gelap yaitu fiksasi karbon, reduksi PGA akan diubah menjadi PGAL, regenerasi RUBP. Sekali lagi, tahapan yang terjadi dalam reaksi gelap yaitu fiksasi karbon dan reduksi PGA akan diubah menjadi PGAL, regenerasi RUBP. Hasil dari reaksi gelap berupa karbohidrat. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan sedikit saya mengenai metabolisme. Kiranya pengetahuan yang saya bagikan, yang saya berikan kepada teman-teman berlaku baik untuk kita semua yang menontonnya. Terima kasih telah menonton video ini. Kiranya berguna bagi kita semua. Jangan lupa like, share, and comment. Subscribe channel akun channel YouTube saya, Yefta Trielnathan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kita semua.